Hai, selamat datang kembali di channel Sinema Singkat, destinasi terbaik untuk alur cerita film yang pastinya dengan film-film yang menarik dan juga seru untuk ditonton. Seperti film yang satu ini. Apa yang terjadi jika di sebuah sekolah yang menerima hukuman malah para siswa-siswi yang berprestasi? Hukuman di sekolah ini juga tidak main-main, nyawa menjadi pertaruhannya. Lantas bagaimanakah para siswa-siswi ini mempertahankan nyawa mereka? Dan bisakah mereka semua lulus dalam keadaan hidup? Langsung saja, inilah dia, Death Bell. Sore itu, Kang Yina berdiri di halaman sekolah. Seorang siswi dengan wajah yang sangat pucat tersenyum meringis ke arahnya. Entah apa yang terjadi, seluruh kursi sekolah ini terbakar. Hanya ada Kang Yina di sana berdiri menatap keheranan. Bagaimana dia bisa di sini dan apa yang terjadi dengan sekolahnya? Di mana para murid yang lainnya? Sampai pandangannya teralihkan ke sebuah kaca yang tergeletak di halaman sekolah. Tiba-tiba seluruh halaman sekolah dipenuhi oleh mayat hidup para siswi. Kang Yina berlari berteriak meminta pertolongan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan sekolah ini dan siapa wanita berwajah pucat dengan senyum mengerikan itu? Sampai pada akhirnya, Kang Yina pun terbangun dari mimpi buruknya. Kejadian mengerikan tadi hanyalah mimpi, tapi mungkinkah mimpi itu gambaran masa depan yang akan terjadi? Hari ini adalah hari ujian terakhir. Yina sedikit khawatir dengan mimpinya tadi, mimpi yang membuatnya kepikiran. Seperti sekolah pada umumnya, sebelum bel berbunyi, para siswa berjalan dari gerbang menuju sekolah. Pak Guru Lee sebagai guru BP berdiri di depan melihat kerapian pakaian para siswa-siswi, meskipun dia sendiri tidak mencontohkan yang baik kepada para murid. Di pagi itu dia terlihat sangat berantakan karena tadi malam dia pergi minum-minum bersama teman-temannya. Hal ini disadari oleh Pak Guru Kim ketika dia kembali ke ruangan guru. Pak Guru Kim ini kebetulan adalah guru paling disegani oleh para murid. Ya, tipikal guru yang baik dengan wajah yang cukup tampan menurut para siswi. Dia sangat peduli dengan nilai para murid-muridnya. Dia berharap seluruh murid di kelasnya punya nilai yang tinggi agar nanti bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan harapan mereka. Jika ada guru baik, pasti ada guru yang bisa dibilang judes. Dialah Ibu Guru Choi, tipikal guru yang ditakuti oleh para murid. Bu Guru Choi jarang sekali tersenyum bahkan ke sesama guru sekalipun. Sikapnya itu membuat orang-orang yang bertemu dengannya menjadi segan. Sebelum ujian berlangsung, para murid diwajibkan mengumpulkan handphone mereka demi menghindari yang namanya mencontek. Ya, meskipun pasti ada aja murid yang susah diatur. Contohnya siswa yang satu ini. Dia malah sempat-sempatnya bertelepon dengan ibunya, sehingga Yina menegur dia karena mengganggu konsentrasi belajarnya. Tapi siswa bernama Kim Yung Jin ini tidak terima, sehingga dia berkata kalau Yina cemburu karena dia tidak mempunyai ibu. Mendengar itu, Yina pun tersinggung. Tapi di kelas ini, sesama murid dari keluarga kaya saling membackup satu dengan yang lainnya. Ya, sedikit ada kubu-kubuan lah di kelas ini antara si miskin dengan si kaya. 너네 엄마 없는 거 가지고 나한테 왜 그러는데? 야, 강인아. 육성의 자제분들끼리 뭔가 통하는 게 있으시다. 선생님한테 그대로 전해줄게. 이것들이 선생님들까지 발발 기니까 아주 배는 게 없나 보지? Di saat para siswa-siswi lainnya mempersiapkan diri untuk ujian, ada aja satu siswa yang bandel yang tidak peduli mau ada ujian atau apapun yang terjadi di sekolah ini. Perkenalkan, siswa bandel ini bernama Kang Hyun. Di saat dia berjalan di lorong sekolah, ada sesuatu yang terbersit di kepalanya, sebuah kenakalan yang nantinya akan membuat para guru-guru di sekolah akan menjadi marah. Singkat cerita, di saat ujian akan berlangsung, seorang siswa bernama Jo Bum terlihat sangat gelisah. Di saat teman-teman sekolahnya mulai menyiapkan mental untuk memulai ujian dan mengerjakan soal, dia terlihat aneh sendiri. Rasa khawatirnya muncul bukan karena susahnya soal ujian, tapi ada yang lain. Soalnya dia ketakutan akan sesuatu yang tidak terlihat. Matanya sangat liar melihat ke setiap sudut ruangan kelas. Lalu, di saat dia melihat kertas ujian, entah ilusi atau kenyataan dari balik soal muncul wajah seorang wanita. Seketika ruangan kelas terfokus kepada Jo Bum yang terjatuh dari tempat duduknya. Pak Guru Kim menghampiri dirinya bertanya apa yang terjadi dengannya, kenapa dia berteriak. Jo Bum berkata kalau bukan dirinya yang melakukan semua ini, tapi dia yang melakukannya. Siapakah sosok dia yang dimaksudkan oleh Jo Bum itu? 왜 이랬어? 이거 내가 그런 거 아니에요.
그 애가 그랬어요. Di saat kelas sebelah disibukkan dengan kelakuan aneh Jobum, di kelas lain Bu Guru Choi dibuat sebal dengan kelakuan Kang Hyun yang terlihat tidak serius dalam menjawab soal ujian. Sepertinya dia ini memang tidak peduli dengan masa depannya. Dan di saat waktu ujian tinggal 10 menit lagi, bel sekolah malah berbunyi. Inilah kenakalan yang dilakukan oleh Kang Hyun sebelum masuk kelas tadi. Dia mengubah suara bel menjadi sebuah lagu yang mengejek guru dan juga sekolah ini. Begitu ujian selesai, dari belakang Guru Lee yang sudah kesal pun memarahi Kang Hyun karena kejahilannya tadi. Di saat yang bersamaan, untungnya Pak Guru Kim datang menghalau tangan Pak Guru Lee yang ingin memukul seorang siswa. Pak Guru Kim lantas bertanya apakah memang benar dia yang mengubah bel tadi. Ya tentu saja Kang Hyun tidak mau mengaku. Setelah berhasil kabur dari kemarahan Guru Lee, Kang Hyun pun kembali ke kelas memberikan Walkman miliknya untuk Yina, siswi yang dia suka. Di dalam Walkman ini berisikan lagu-lagu buatannya sendiri. 오늘 신곡도 넣어놨다. 너 음악 좋아하잖아. 정성이 계획해서 사용. Sementara itu di tempat lain, Pak Guru Lee masih kesal karena Pak Guru Kim terlalu lembut ke para siswa. Itulah kenapa mereka jadi susah untuk diatur. Bu Guru Choi juga menimpali kalau Pak Guru Kim itu terlalu dekat ke siswa. Mendengar itu Pak Guru berkata kalau murid-murid di kelas Bu Guru Choi semuanya nilainya menurun karena dia terlalu judes ke para murid-muridnya. 그렇게 조이니까 반평균이 떨어지지. 하긴 뭐 애들 인기에 워낙 신경 쓰. 열받은 건 난데 왜 둘이 싸우고 난리야. Di saat yang bersamaan, kepala sekolah pun muncul untuk memulai rapat. Kepala sekolah akan memulai membahas perihal kunjungan kampus unggulan yang akan datang ke sekolah mereka, sehingga kepala sekolah berharap para guru-guru akan mempersiapkan murid-muridnya supaya mampu bersaing dengan sekolah lain dan meningkatkan nilai pelajaran mereka. 중수후배, 그 공부 잘하는 최상위급 애들로. 네, 제가 담당하고 있습니다. Setelah tadi memberikan Walkman miliknya untuk Yina, sepulang sekolah Kang Hyun kembali menemui Yina di atas gedung asrama wanita. Dia memberikan 2 tiket klub malam tempat dia bekerja untuk Yina dan juga temannya yaitu Myung Ho. Yina bersikap jual mahal dan tidak langsung mengiyakan ajakan Kang Hyun. Keesokan harinya, hasil ujian pun diumumkan di setiap TV yang tergantung di seluruh lorong sekolah. Para murid bisa melihat ranking mereka terpampang di TV. Ranking 3 besar didominasi oleh para siswa-siswi kaya. Di saat para murid lainnya fokus mencari di peringkat berapa nama mereka bertengger, ada satu siswa yang tiba-tiba panik ketika melihat nama yang ada di TV berubah. Siswa itu adalah Jobum. Sama seperti kemarin, dia kembali berhalusinasi ketika melihat wajah Yina yang berubah menjadi pucat layaknya hantu. Jobum berteriak histeris lalu menyerang Yina, kemudian mencekik leher Yina. Para siswa laki-laki mencoba menarik Jobum yang masih berteriak sambil tangannya masih mencekram erat leher Yina. Beberapa siswa berlari ke ruangan guru untuk melaporkan kejadian itu. Tidak menunggu lama, pihak sekolah pun menelepon rumah sakit untuk membawa Jobum ke rumah sakit. Pihak sekolah mengatakan kalau penyerangan ini terjadi karena Jobum stres dan tertekan karena ujian akhir sekolah. Bu Guru Choi selaku wali kelas Jobum menelepon orang tuanya untuk menginformasikan kalau akibat masalah ini, Jobum harus dikeluarkan dari kelas spesial dan sayangnya tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pertemuan dengan kampus unggulan Easton. 조범이 특별 수업에서 빼겠습니다. 일단 병원에 입원시키는 것이 좋을 것 같아요. 그럼 안녕히 계세요. Di saat para siswa memperlihatkan wajah gembira karena ini adalah hari terakhir sekolah, ada 2 siswi yang terlihat murung karena mereka harus tetap tinggal di asrama putri. Dikarenakan sekolah nanti akan sepi, Myung Ho punya ide, bagaimana kalau nanti malam mereka pergi ke klub malam tempat Kang Hyun bekerja sebagai seorang DJ. Sehingga di malam harinya mereka pun mengendap-endap keluar melalui lubang tersembunyi di balik tempat sampah. Kedua siswi yang mau mencoba nakal ini pun mengelabui penjaga sekolah yang sedang berpatroli di malam itu. Dan di malam itu, Pak penjaga sekolah melihat sepertinya ada seseorang di bawah bangunan gedung sekolah. Ternyata ada Jobum yang meringis ketakutan di sana. Bagaimana bisa Jobum kabur dari rumah sakit? Dan apa yang dia lakukan di bawah bangunan ini? Dari balik gelapnya malam, Jobum melihat ada potongan kepala yang bersimbah cairan merah. Sementara itu di tempat lain, Yina dan Myung Ho mengganti pakaian mereka memakai makeup supaya mereka terlihat seperti orang dewasa. Mereka juga memberikan identitas palsu supaya bisa masuk ke dalam klub malam ini.
Sabtu 24 Mei 2008, kelas spesial pun dimulai. Mereka adalah siswa-siswi terpilih yang nilainya di atas rata-rata. Sebelum proses belajar mengajar, seperti biasa, handphone para murid dikumpulkan menjadi satu. Tapi masih ada satu bangku yang kosong. Hye-yong, si peringkat 1 sekolah belum masuk. Namun meskipun demikian, Pak Guru tetap memulai sesi belajar sendiri para murid. Selesai mengumpulkan handphone para murid, Song Dong-hyuk mendengar ada suara yang seperti memanggil-manggil namanya. Suara itu sepertinya berasal dari toilet pria. Begitu dia masuk, pandangannya teralihkan ke plafon yang terbuka. Tiba-tiba sesuatu menarik kakinya. Kail dikaitkan ke tali dan menarik pergelangan kaki Dong-hyuk dengan sangat kuat. Dia mencoba melawan, mencoba menggapai apa saja yang bisa menahan tubuhnya. Namun bercak merah di lantai kamar mandi yang berasal dari tubuh Dong-hyuk membuat lantai menjadi licin. Sampai pada akhirnya tubuh siswa SMA yang terbilang cukup besar ini dilahap oleh sesuatu yang menariknya dari dalam plafon. Di saat para siswa-siswi di kelas lain memulai sesi belajar bahasa Inggris bersama Bu Guru Choi, di hari yang sama juga Kang Hyun diminta Pak Guru Kim datang ke ruangan guru untuk menerjemahkan soal-soal dari bahasa Inggris ke bahasa Korea. Karena dulu dia pernah tinggal di luar negeri. Para murid di kelas Bu Guru Choi fokus melihat wawancara yang ditayangkan di TV. Namun secara tiba-tiba TV mengeluarkan suara lengkingan yang mengganggu telinga. Dan yang tadinya TV menyiarkan wawancara kini berganti, menampilkan seorang siswi yang terkurung di dalam kotak kaca berisikan air. Ternyata siswi itu adalah Hye-yong. Bagaimana bisa dia berada di dalam kotak kaca itu dan siapa yang melakukan hal itu ke dia? Bu Guru Choi mencoba menelepon guru yang lain untuk memberitahukan hal ini. Tapi entah bagaimana ponsel tidak bisa digunakan dan jaringan telepon juga terputus. Sehingga dia suruh Layina untuk segera melaporkan hal ini ke guru lain. Ketika Yina berada di ruangan guru, dia langsung mengubah saluran televisi yang menampilkan Hye-yong dikurung di kotak kaca layaknya akuarium. Lalu si pelaku dari balik layar televisi mulai berbicara kalau ini adalah ujian tambahan untuk para murid. Mereka diwajibkan menjawab soal yang diberikan oleh pelaku jika ingin teman mereka ini selamat. Seketika semua orang pun panik dengan situasi yang terjadi ini. Penjaga sekolah pun masuk ke ruangan memberitahukan kalau jaringan telepon sekolah juga telah dipotong oleh pelaku. Waktu semakin menipis, air mulai menyembur dengan derasnya memenuhi kotak kaca. Mereka tidak bisa menelepon siapapun karena handphone para murid dipegang oleh Dong-hyuk yang sampai saat ini tidak kelihatan batang hidungnya. Bu Guru Choi baru menyadari kalau Dong-hyuk hilang ketika Pak Guru Kim menanyakan di mana muridnya itu. Di saat semua siswa ketakutan dengan situasi ini, Pak Guru Lee tanpa punya bukti apapun langsung memukuli Kang Hyun. Karena sebelumnya dia yang mengganti suara bel, Pak Guru Lee menuduh kalau semua kejadian ini adalah ulah dari kenakalan Kang Hyun. Yina mencoba membela Kang Hyun, tapi dia malah dituduh bekerja sama dengan Kang Hyun karena selama masa libur hanya ada mereka di sekolah ini. Mereka semua sibuk mencari siapa pelakunya dan menuduh orang yang salah, sampai-sampai mereka tidak melihat kalau air kini sudah memenuhi kotak kaca dan mulai menenggelamkan Hye-yong. Perselisihan konyol ini membuat mereka kehilangan siswa paling pintar di sekolah ini. Melihat kalau kejadian ini sudah mengarah ke tindak kriminal, Pak Guru Lee pun berniat untuk keluar dari sekolah. Seingat dia di depan sekolah ada telepon umum. Pasti kalau di luar telepon masih bisa berfungsi. Tapi Bu Guru Choi melarang Pak Guru Lee keluar karena kata si pelaku mereka yang ada di sekolah ini tidak boleh keluar satu pun. Namun ancaman itu tidak berarti bagi Pak Guru Lee. Dia harus melindungi murid-muridnya. Melihat Pak Guru Lee yang nekat keluar dari sekolah, para murid yang sudah dipenuhi rasa takut ikut mencoba keluar dari sekolah. Pak Guru Kim dan Bu Guru Choi mencoba menahan para murid demi keselamatan mereka. Tapi apalah daya kedua guru ini dibandingkan tenaga para murid yang sudah dipenuhi rasa takut. Mereka semua langsung berhamburan keluar, bahkan penjaga sekolah sekalipun tidak mampu menghentikan mereka. Namun langkah mereka terhenti ketika melihat Pak Guru Lee. Tubuhnya bersimbahkan cairan merah. Dari kepalanya mengucur deras cairan merah, langkahnya sempoyongan, kakinya tidak lagi bisa menahan bobot tubuhnya. Pak Guru Kim mencoba menopang tubuh Pak Guru Lee. Sebelum dia kehilangan nyawanya, matanya tertuju ke seseorang sambil menunjuk kalau orang itulah yang menyerang dirinya.
Di tengah situasi menegangkan ini, speaker sekolah berbunyi. Pelaku berkata inilah hukuman bagi siapapun yang mencoba keluar dari sekolah. Soal pertama tidak berhasil dijawab oleh para murid-murid ini, sehingga pelaku kembali memberikan soal ujian kedua untuk para murid-murid pintar ini. Dengarkan baik-baik, karena kalian hanya akan mendengarkan soal ini sekali. Terdengar suara jeritan dari siswa laki-laki. Teriakan itu berasal dari Dong Hyuk. Pelaku mencakar tubuh Dong Hyuk sembari bertanya, apa yang sudah dia perbuat sehingga dia disiksa. Sambil berteriak, Dong Hyuk mengaku kalau dia melakukan sesuatu yang buruk. Dia berkata kalau ibunya orang yang serakah dan melakukan dosa besar. 동혁이가 말하는 죄가 비롯된 욕심과 일세. 현장에서 찾아 핑계를 대주세요. Nah, itulah soal ujian kedua ini. Pelaku menyuruh semua murid ke ruangan auditorium. Di seluruh lantai auditorium bertebaran banyak sekali aksara Mandarin. Para murid dan guru harus segera menyelesaikan teka-teki soal ini. Karena di tempat lain Dong Hyuk sudah dalam kondisi yang sangat mengerikan. Dia disiksa, tubuhnya diikat, dan dari atas, panasnya lelehan lilin mulai menyakiti dan membuat kulitnya melepuh. Yina dan Pak Guru Kim berpikir keras apa maksud dari teka-teki ini, sampai di mana Yina terbersit akan tulisan seorang filsuf dari Cina. Maksud keserakahan itu adalah sikap seorang ibu yang tidak puas dengan nilai anaknya. Kata yang mereka cari adalah terpuaskan dan berhenti sehingga tidak ada bahaya yang menanti. Ya, kalimat itu yang perlu mereka susun. Para murid-murid pun segera mencari aksara yang cocok dengan kalimat itu, tapi waktu mereka tidak banyak. Dan yang terjadi setelahnya adalah 선생님, 제 여기가 없어졌어요. pukul 1:40 sore, murid bernama Son Dong Hyuk pun kehilangan nyawanya dengan kondisi yang sangat mengerikan. Sesaat setelah melihat tubuh Dong Hyuk, Yina menyadari sesuatu dan langsung berlari menuju ruangan guru diikuti oleh Kang Hyun yang khawatir dengan keselamatan Yina. Dia menyadari pola penghilangan nyawa oleh pelaku. Pelaku menghilangkan nyawa korban sesuai urutan ranking sekolah. Saat ini, peringkat ketiga Jaewok pun ikut menghilang. Hal yang paling dikhawatirkan Yina adalah keselamatan sahabatnya yaitu Myung Ho yang berada di peringkat 4 dan juga dirinya yang berada di urutan kelima. 등수대로 죽고 있어. 1등 혜영이, 2등 동혁이, 그리고 그 다음은 명효 차례야. 다음은 나고. Di saat para guru berdiskusi bagaimana cara mereka keluar dari situasi ini, beberapa murid mulai membentuk kerjasama. Bagaimana kalau mereka pelan-pelan keluar dari ruangan ini dan bersembunyi di asrama putri? Sepertinya di sana lebih aman ketimbang di tempat ini. Beberapa murid setuju dengan ide itu sehingga mereka berbohong kalau ingin ke toilet padahal sebenarnya mereka ingin kabur ke asrama putri. Di tempat lain, Jo-bu malah dengan bebasnya berkeliaran di lorong sekolah masih dengan wajah yang pucat dan ketakutan seperti ada yang mengawasi dan mengikuti dirinya. Para murid pun berhasil sampai di asrama wanita. Mereka mengambil kunci gembok dari ruangan penjaga keamanan, sehingga yang tersisa tinggal beberapa siswa termasuk Yina dan juga Kang Hyun. Pak Guru Kim memutuskan kalau untuk saat ini baiknya mereka berpencar mencari Jaewok dan juga kemungkinan di mana pelaku bersembunyi. Beberapa siswa ikut dengannya dan yang lainnya ikut dengan Bu Guru Choi. Sementara itu di tempat lain, penjaga keamanan menemukan kalau seluruh jaringan internet dan juga telepon sengaja diputus oleh pelaku. Pak Guru Kim dan beberapa siswa mencari petunjuk di bangunan belakang sekolah yang sudah tidak terpakai. Seseorang telah membuka paksa tempat itu, tempat di mana sekolah menyimpan buku-buku lama. Pelaku sudah menyiapkan jebakan bagi siapa saja yang memasuki ruangan itu, tapi untungnya Pak Guru Kim masih bisa selamat. Pukul 7:35 malam, sudah 6 jam semenjak Jaewok menghilang. Para siswa-siswi di kamar asrama sengaja mematikan lampu supaya pelaku tidak mengetahui keberadaan mereka. Namun ternyata mereka salah. Dari balik pintu mereka mendengar ada suara seperti kertakan gigi. Lalu tiba-tiba pintu kamar digedor dengan sangat kuat.
Ada yang ingin mendobrak pintu yang terkunci ini. Begitu pintu berhasil dibolongin, seorang siswa pria mencoba melongok dari bolongan itu hanya untuk melihat siapa yang membolongi pintu ini. Namun yang terjadi adalah Kang Hyun dan Yina melihat ada cahaya yang berasal dari asrama putri. Dia beritahukanlah hal itu ke Bu Guru Choi. Bu Guru Choi dan beberapa siswa pun segera menuju tempat asrama putri. Lampu di tempat itu tidak bisa menyala. Situasi semakin mengerikan. Pintu gerbang besi tidak bisa dibuka. Lampu berkedap-kedip yang semakin membuat suasana semakin horor. Dari kejauhan Yina melihat Jobum duduk di tangga tersenyum melihat mereka yang ketakutan. Tapi tidak hanya ada Jobum di sana, ada sosok lain yang menemani dirinya. Tidak lama kemudian lampu kembali menyala dengan terang. Siswa bernama Sojin ikut menghilang. Seseorang menculiknya ketika lampu padam. Yina tidak melihat sahabatnya di lorong asrama. Khawatir akan hal itu, dia carilah di mana keberadaan sahabatnya itu yang ternyata Myung-ho bersembunyi di dalam kamar asramanya. Situasi semakin kacau. Di tempat lain, regu Pak Guru Kim melihat lampu menyala dari ruangan kelas. Mengira kalau itu berasal dari regu Guru Choi, mereka pun segera ke arah cahaya itu berasal. Namun begitu mereka sampai, ternyata ruangan itu sudah disiapkan pelaku untuk soal ujian yang ketiga. Di papan tulis kelas tertempel kode-kode aneh, teka-teki yang semakin rumit untuk dijawab. Kode-kode ini ditulis langsung di kulit seorang siswa. Hal ini semakin membuat Pak Guru Kim stres. Sudah ada 2 murid yang tewas hari ini. Jangan sampai ada korban lainnya. Dia harus segera memecahkan teka-teki aneh ini. Sampai di mana seorang murid laki-laki menyadari kalau sepertinya kode-kode ini mirip dengan kriptogram. 2 tahun yang lalu, kode-kode ini sedang tren di kalangan para siswa. Sehingga mereka cobalah memecahkan kode ini menggunakan handphone. Jika diurutkan, kode ini membentuk kalimat, hangat hari musim semi di auditorium. Namun di saat password dimasukkan, layar laptop menampilkan sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, lagi-lagi mereka gagal menyelamatkan 1 jiwa. Pukul 8:40 malam, Cha Jae-wook kehilangan nyawanya. Kini mereka semua berkumpul di satu tempat, yaitu kantin. Tidak ada yang boleh memisahkan diri lagi dari tempat ini. Kalimat hangat hari musim semi di auditorium mengganggu pikiran Kang Hyun dan apa yang sebenarnya ingin diungkapkan si pelaku dari kalimat itu. Yina akhirnya menyadari, musim semi adalah hari di mana salah satu siswi di sekolah ini yang bernama Jiwon meninggal dunia. Siapa itu Jiwon? Kita akan mundur ke beberapa tahun yang lalu untuk mengenal sosok Jiwon. Jiwon adalah siswi yang sangat berprestasi, bukan dari kalangan orang kaya, tapi dia bisa membuktikan dirinya mampu bersaing. Dia juga sering mengajari Yina beberapa soal yang sulit dikerjakan. Hubungan antara Yina dan juga Jiwon terbilang sangatlah akrab. Jiwon pernah bercerita ke Yina kalau dia sangat berharap bisa mendapatkan beasiswa penuh dari sekolah karena ingin meringankan beban orang tuanya. Namun, sebesar apapun usaha Jiwon belajar, dia malah tidak masuk ke dalam urutan 5 besar. Hal ini membuatnya frustasi dan yang terjadi adalah Jiwon menghilangkan nyawanya sendiri. Mendengar cerita Yina itu, salah satu murid berkata, apakah mungkin hantu Jiwon yang membantu mereka menjawab pertanyaan? Mendengar itu, Pak Guru Kim marah. Dia ingin siswanya berpikir rasional. Tidak ada yang namanya hantu. Ini semua adalah ulah psikopat gila yang menargetkan siswa-siswi di sekolah ini. Namun meskipun demikian, Yina yakin kalau rangkaian peristiwa ini ada hubungannya dengan Jiwon. Di tengah perdebatan ini, ada cahaya yang masuk ke dalam ruangan kantin. Ternyata cahaya itu berasal dari lampu senter penjaga sekolah yang berpatroli mencari pelaku di seluruh sudut sekolah. Sementara itu, di manakah Sujin berada? Ya, kini si pelaku sedang menyiapkan kejutan lainnya untuk para siswa dan siswi. Pelaku menggantung tubuh Sujin untuk soal ujian selanjutnya. Bel sekolah berbunyi di tengah gelapnya malam, menandakan kalau ujian selanjutnya akan segera dimulai. Mendengar bel itu, Pak Guru Kim berniat ingin mencari si pelaku sendirian. Sementara untuk Bu Guru Choi, dia akan ditemani Kang Hyun dan juga Yina, mencari di ruangan mana ujian akan dilangsungkan. Dan untuk murid lainnya, mereka akan ditemani oleh penjaga keamanan sekolah. Sebelum pergi, Yina berkata ke Myung-ho supaya menunggu dirinya di sini dan jangan pergi kemana-mana. Ruangan guru menjadi tempat di mana soal ujian ditempelkan. Ada beberapa kalimat dalam bahasa Inggris tertempel di papan tulis ruangan guru. Polanya sama seperti sebelumnya. Pelaku menggunakan teka-teki rumit untuk menjebak para siswa.
Ada banyak sekali rangkaian kalimat jika teka-teki ini digabungkan. Sehingga untuk membantu mereka menjawab, Kang Hyun punya ide. Gambar bangunan sekolah bisa membantu mereka dalam menyusun kalimat yang dimaksudkan oleh si pelaku. Ketika Kang Hyun berlari ke lobi, di tempat lain tubuh Sujin dimasukkan ke dalam mesin cuci. Di tempat inilah takdir akan menentukan nyawa Sujin. Sekembalinya Kang Hyun membawa gambar bangunan sekolah. Mereka menggabungkan huruf-huruf mengikuti gambar dan terbentuklah kalimat, "Aku tahu siapa yang menghilangkan nyawaku." Benar apa yang dikatakan oleh Yina, seluruh rangkaian peristiwa ini berhubungan dengan Jiwon. Sementara itu di tempat lain, Pak Guru Kim menelusuri setiap sudut sekolah, menentang siapapun dalang di balik peristiwa ini. Entah dia manusia ataupun hantu sekalipun, tunjukkanlah sosokmu. Itulah yang dikatakan oleh Pak Guru Kim. Sesaat setelah dia berkata demikian, ada sekelebat bayangan yang melintas di belakangnya. Lalu, dia ikutilah kemana sosok itu pergi dan yang terjadi adalah sosok itu melukai pipi Pak Guru Kim. Pak Guru masih menolak percaya kalau apa yang dia lihat tadi adalah hantu. Dia kembali melihat sosok itu berdiri di tangga dari kamera CCTV. Dia kejarlah sosok yang dia yakini sebagai manusia itu dengan berbekalkan kunci Inggris di tangannya. Tanpa menyadari, seseorang sudah berdiri di belakangnya dan langsung menyerang dirinya. Sampai di mana Pak Guru bertemu dengan Bu Guru Choi yang ditemani oleh Yina dan Kang Hyun. Dari kejauhan mereka mendengar suara mesin cuci dan begitu mereka melihat ke dalam mesin. Para murid di ruangan kantin termasuk penjaga sekolah semuanya tertidur. Hanya ada Myung Ho yang terbangun. Dia mendengar Walkman pemberian Yina untuk menemani dirinya tanpa mengetahui kalau dia sudah menjadi target selanjutnya. Sudah tahu kondisi sekolah semakin tidak aman, Yina malah memisahkan diri karena dia mendengar ada suara yang berasal dari ruangan sebelah. Di ruangan itu, Yina melihat ada seorang siswi yang tengah meracau, seperti membaca soal-soal ujian. Tapi, semakin lama didengar malah terdengar seperti sedang merapalkan mantra. Begitu siswi ini menoleh ke arah Yina, wajah pucat siswi itu membuat Yina berteriak histeris. Mendengar teriakan itu, Kang Hyun beserta Pak Guru Kim dan juga Bu Guru Choi berlari ke ruangan tersebut. Namun anehnya hanya ada Nina di sana. Tidak ada wanita berwajahkan pucat yang tadi dilihat oleh Yina. Mungkinkah Yina hanya berhalusinasi? Karena sebelumnya dia juga melihat sosok yang sama yang mendampingi Jobum. Melihat sudah banyak sekali siswa-siswi yang menjadi korban, Pak Guru Kim ingin kejahatan ini selesai malam ini juga. Mereka harus menemukan jawaban soal ujian yang pertama, yaitu soal yang tertulis di kotak kaca yang menenggelamkan Hye-yong. Mereka harus menjawab semua soal ujian kalau mau teror ini berakhir. Pak Guru Kim teringat dengan kenakalan Kang Hyun yang mengganti lagu di bel sekolah. Selama ini pelaku mengumumkan soal ujian dari bel sekolah, sehingga dari situlah mereka bisa mencari kemungkinan keberadaan si pelaku. Pergilah mereka ke ruangan penjaga. Di sana, Kang Hyun menarik kabel. Ketika kabel itu ditarik, kabel mengarah ke sebuah ruangan yang berada di bawah ruangan penjaga. Kabel itu terus mengarah ke ruangan lain yang dipisahkan oleh tembok yang bisa dihancurkan. Sehingga mereka hancurkanlah tembok tersebut. Kabel itu terus mengarah ke bagian pondasi bawah gedung sekolah. Dan lagi-lagi, mereka menemukan keanehan di sana. Di bawah tempat yang gelap ini, ada Jobum yang merintih kesakitan, sambil badannya bergetar ketakutan. Pandangannya kosong, di tangannya dia menggenggam besi tajam. Dan saat dia melihat Yina, dia mencoba menyerang Yina sama seperti sebelumnya. Pak Guru dan Kang Hyun mencoba melindungi Yina, namun yang terjadi adalah dua siswa kembali kehilangan nyawa mereka di malam ini. Di tengah kejadian naas ini, mereka tidak bisa berhenti. Si pelaku sudah sangat dekat. Mereka harus segera mengungkap siapa pelaku kejahatan ini. Kabel mengarah ke ruangan sempit yang sangat gelap. Di ujung lorong ini ada pintu. Pasti di tempat inilah si pelaku bersembunyi selama ini. Pak Guru Kim yang sudah sangat marah mencoba mendobrak pintu tersebut. Dia sama sekali tidak peduli dengan pertanyaan yang tertulis di depan pintu. Pak Guru hanya ingin siswanya selamat. Tapi pintu tidak bisa didobrak sehingga mau tidak mau mereka harus menjawab soal tersebut. Untungnya mereka
masih sempat menyelamatkan Myung-ho, tapi mereka harus menurunkan tubuh Myung-ho yang tergantung. Pak Guru mencari benda apa saja yang bisa memotong tali yang mengikat kaki siswinya. Di tempat inilah selama ini pelaku bersembunyi, dan di tempat ini jugalah tubuh Hye-yong tenggelam di dalam kotak kaca. Namun, di saat Pak Guru teralihkan ke tubuh Hye-yong yang mengambang, seseorang menarik tubuh Myung-ho, lalu memotong tali dan tubuh Myung-ho terjun bebas. Terlihatlah sosok pelaku dari seluruh rangkaian kejadian ini. Melihat kalau pelaku adalah seorang manusia, Pak Guru Kim pun naik ke atas bangunan mengejar si pelaku. Tapi begitu sampai di atas, si pelaku menyerang Pak Guru dari belakang. Pak Guru mencoba menahan pisau yang mengarah ke wajahnya. Dan begitu ada kesempatan, dia menyerang balik, menarik leher pelaku dengan tali. Dan pada akhirnya, pelaku kehilangan nyawanya. Pak Guru menyadari kalau dia mengenali wajah si pelaku. Dia adalah ibu dari Ji-won, siswi yang menghilangkan nyawanya sendiri. 8 murid menjadi korban balas dendam seorang ibu yang kehilangan nyawa putrinya. Yina tidak kuat dengan acara perkabungan ini. Banyak sekali teman-temannya yang kehilangan nyawa mereka, sehingga dia memilih naik ke atas gedung sekolah untuk menenangkan dirinya. Tapi di saat dia di atas gedung, Yina menemukan buku catatan milik mendiang Ji-won, beserta foto Ji-won dengan kedua orang tuanya. Ya, ujian belum selesai. Yina kini disekap. Ternyata si pelaku mempunyai kaki tangan. Pelaku yang kedua ini langsung menyabotase mikrofon sekolah. Suara paraukas laki-laki itu berkata, kalau kehilangan seorang anak sangatlah menyakitkan, dan dia sudah kehilangan putrinya 2 tahun yang lalu. Ya, dia adalah ayah Kim Jin-won. Dia sudah memotong selang gas. Seketika, ruang auditorium dipenuhi dengan bau gas yang sangat menyengat. Nah, sekarang adalah ujian terakhirnya. Temukan siapa pelaku penghilangan nyawa putrinya. Petunjuknya adalah pelaku punya gantungan kunci berbentuk beruang. Ya, si pelaku ada di ruangan ini. Hanya dia yang tahu jawabannya. Silakan maju dan akui dosamu jika ingin nyawa orang lain selamat. Kenapa pelaku sampai tega menghilangkan nyawa Ji-won? Karena Ji-won menjadi saksi kecurangan sistematis di sekolah ini. Seorang guru menjual soal ke para murid yang kaya. Ji-won meminta ke guru tersebut supaya nilai ujiannya dan rankingnya dikembalikan. Dan dia tidak akan memberitahukan ke siapapun tentang kecurangan yang dilakukan oleh guru tersebut. Namun, sang guru tidak terima dia diancam oleh seorang murid, sehingga guru yang kita kira berhati malaikat ini ternyata seorang iblis. Dia menjual soal-soal ke murid kaya dan dia juga lah yang menghilangkan nyawa Ji-won. Ketika guru sialan ini mencekik leher Ji-won, Jo-bum tidak sengaja menjadi saksi kunci dalam peristiwa penghilangan nyawa ini. Itulah alasan kenapa dia selalu diteror oleh Roh Ji-won, karena dia tidak mau menjadi saksi dari kasus penghilangan nyawa. Mendengar itu, Pak Guru Kim mengambil kapak dan mulai mengarahkan ke siapa saja yang mencoba mendekati dirinya, ataupun mencoba menangkap dirinya. Untungnya, petugas keamanan segera muncul dan langsung menusuk tubuh Pak Kim. Petugas keamanan sekolah adalah ayah Ji-won. Keluarganya dulu mengalami masalah ekonomi saat bisnisnya hancur. Dia dituduh melakukan penipuan, sehingga dia pun meninggalkan keluarganya supaya tidak dipenjara. Namun kemalangan menimpa keluarganya secara bertubi-tubi. Putri tercintanya meninggal dunia dan di saat acara pemakaman, para debt collector menagih hutang membuat kekacauan di acara pemakaman putrinya. Kemudian mereka mengambil uang belasungkawa untuk putrinya tersebut. Dari sinilah dia mulai mengganti identitasnya dan mulai melancarkan aksi balas dendam atas kematian putrinya beserta dengan istrinya. Namun ada harga yang harus dibayar dari rencana balas dendam ini. Rencana tidak selalu mulus dan dia kembali kehilangan orang yang dia cintai, yaitu istrinya. Namun meskipun demikian, di tangannya sendirilah dia berhasil menghilangkan nyawa pelaku penghilangan nyawa putrinya. Film kali ini pun selesai teman-teman. Semoga bisa mencukupi asupan film psikopat subscriber Sinema Singkat. Next, kita akan coba bahas psikopat dari negara Perancis yang katanya juga sama brutalnya. Sampai ketemu di film menarik lainnya.